Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode yang ke-9, season yang ketiga bersama saya Arga dari Creative Trader. Pada podcast kali ini, saya akan melanjutkan tema bulan April yaitu bandarmologi di saham IPO, di mana sepanjang bulan ini kita mencoba mengupas strategi-strategi apa yang dilakukan bandar di saham yang baru IPO dan belum IPO. Jadi kita banyak pertanyaan tentang kenapa saham ARA berjilid-jilid, ARB berjilid-jilid, tips apa yang bisa kita lakukan di saham IPO, dan banyak pertanyaan lain yang sudah kami bahas pada podcast episode 8 dan akan kami bahas lagi di podcast episode yang ini. Juga saya akan membahas tentang yang sedang hot tentunya IPO Goto, menjawab pertanyaan kira-kira benarkah saham Goto akan akan digocapkan seperti itu, karena setelah sepatu hijau atau green shoe-nya sold out diserap para pemain besar, tampaknya pemain besar agresif banget untuk cut loss sebanyak mungkin di saham Goto ini. Kayak gitu, untuk jual di bawah harga IPO, dia beli di harga 338, jual di harga 300, jual harga di 290, terus dijual sehingga harga Goto terus turun. Kira-kira ada apa? Kenapa, apa yang membuat para pemain besar begitu antusias untuk melakukan cut loss di saham yang baru IPO ini gitu. Jadi itu juga akan jadi pembahasan. Juga kira-kira ada udang di balik batu kah? Juga banyak yang bertanya modal bandar di saham Goto sebenarnya berapa? Kenapa mereka bisa jualan di harga sekarang? Kira-kira modalnya berapa? Itu juga akan coba kami kupas. Juga tentunya akan sedikit membahas kondisi IHSG terkini, juga koreksi bursa global. Oke, langsung aja kita mulai. Kebebasan bandar dan hukum tertinggi, kita mungkin bisa nggak suka, cuma ya kita nggak punya suara apa, karena memang bursa ini sepenuhnya dikendalikan oleh bandar. Oke, langsung aja. Jadi tentu pertanyaan yang akan kita bahas tema ini adalah mungkinkah Goto go to gocap atau Goto to gocap. Jadi ini pertanyaan yang sangat menarik dan saya akan coba jawab nanti. Cuma sebelumnya kita akan bahas dulu kondisi IHSG. Penutupan hari ini IHSG terkoreksi sedikit, tapi tentunya naik turunnya itu hanya permainan nggak penting. Yang penting adalah investor asing terus bergerak masuk dan terus mengumpulkan saham-saham investor lokal. Seperti itu. Ada beberapa ini, kalau Anda melihat berita beberapa hari terakhir, ada berita banyak tentang membahas turunnya bursa Amerika dan bursa Eropa. Ini di Instagram Index Channel, saham Eropa kembali rontok, Wall Street ditutup anjlok. FYI, Wall Street kebakaran, indeks ketakutan meroket 24%. Jadi banyak berita-berita negatif yang memang bertujuan untuk membuat investor lokal takut. Kayak gitu, sebenarnya ini sesuatu yang sangat positif. Kalau Anda mengikuti pembahasan kami sejak bulan Desember, bulan November, bulan Januari, Februari kayak gitu, kami selalu menyambut baik setiap berita negatif yang digunakan untuk menakut-nakuti investor lokal. Kenapa? Karena ketika investor lokal takut, lokal mau menjual sahamnya ke asing, artinya akumulasi asing bisa berlanjut. Itulah yang membuat IHSG terus naik all time high. Kalau Anda mundur beberapa bulan terakhir, ada berbagai macam cara yang digunakan oleh para pemain besar, bandar, media untuk menakut-nakuti investor lokal. Pernah kita disuruh mikirin hutangnya Avantgrande atau apalah itu, perusahaan di Cina sana, kita disuruh mikirin ininya. Mikirin efeknya apa ke IHSG, panik karena takut hutang perusahaan di Cina sana, perusahaan properti. Seakan-akan kalau mereka hutang, kita yang harus bayar. Kita pernah disuruh buat takut sama penurunan suku bunga di Amerika, tapering di Amerika, segala macam berita-berita untuk membuat kita takut. Tentu kalau lokal takut itu sangat bagus, karena kalau lokal menjual sahamnya ke asing, artinya IHSG bisa terus naik. Dan tadi kita bahas IHSG terus naik, asing terus masuk, jadi that's a good thing. Kayak gitu, bagi kita-kita yang mengerti ya. Kan ada investor itu dibagi dua, ada yang fokusnya menyenangkan investor asing, ada fokusnya mengikuti investor asing. Yang menyenangkan asing itu goalnya adalah ketika asing jualan, kita beli. Ketika asing beli, kita jual. Jadi misalnya asing beli di 2000, sebagai tuan rumah yang baik, kita harus jual ke asing di harga 2000. Nanti ketika asing beli, harga akan naik.
dinaikin ke 3.000. Asing mau profit taking, sebagai investor lokal yang baik, kita harus membeli di 3.000. Ketika asing profit taking, kita serap. Itu adalah investor yang fokusnya menyenangkan investor asing, menjadi tuan rumah yang baik. Kayak gitu. Ada yang kayak kita, asing beli di 2.000, kita ikut beli di 2.000, asing jual di 3.000, kita ikut jual di 3.000. Jadi Anda bisa memilih, tentunya mayoritas, puji Tuhan, fokusnya menjadi tuan rumah yang baik, jadi IHSG bisa terus naik. Seperti itu, dan kita lihat terlepas dari perang Ukraina, Evergrande yang ini, tapering dan lain-lain, selama asing masuk IHSG terus naik. Tapi tentunya ini sangat sedikit yang percaya, dan memang kalau bisa investor lokal nggak tahu seperti itu, biar terus jadi tuan rumah yang baik, karena itu kunci ya pertumbuhan IHSG. Seperti itu. Tapi terlepas dari itu, memang benar. Walaupun fungsinya buat nakut-nakutin, memang benar bursa Amerika terkoreksi. Tapi kalau ngomong bursa Amerika terkoreksi, terkoreksinya bukan baru kemarin, bukan dari 2 hari yang lalu. Ini bursa Amerika sepanjang tahun 2022 memang terus turun. Di waktu yang sama, bursa Indonesia terus naik. Kenapa? Ya memang bursa Amerika sama bursa Indonesia sama-sama dikendalikan oleh investor asing. Maksudnya asing itu sama-sama bule lah. Investor Amerika mengendalikan bursa Amerika, juga Indonesia. Tapi tentunya apa yang dilakukan mereka di luar negeri nggak harus sama dengan yang dilakukan mereka di Indonesia. Mereka bisa ngebanting S&P 500 atau Dow Jones, mereka bisa menggoreng IHSG, itu murni kebebasan mereka. Nggak harus selalu searah, dan terbukti sudah nggak searah sejak awal tahun. Jadi aneh kalau ketika tiba-tiba sekarang dibuat heboh bursa Amerika turun, ya goalnya buat nakut-nakutin aja. Karena kembali lagi, kalau lokal takut, lokal jualan, dan asing beli, itulah yang membuat IHSG naik. Hanya itu, nggak ada yang lain. Mau bursa Amerika turun 30% pun nggak membuat IHSG turun serupiah pun, 1 poin pun. Karena nggak ada peraturannya. Ketika bursa Amerika turun, bursa Dow Jones, direktur bursa membuat pengumuman, mulai minggu depan bursa kita turun juga 30% supaya sesuai dengan Dow Jones. Tiba-tiba di opening harga udah turun semua, nggak ada urusannya kok. Kayak gitu. Ya, koreksi bursa global. Ada hal menarik lain juga yang menarik untuk dibahas di ini, yaitu di kuartal pertama ini keluar berita tentang laba kuartal 1 bulan ini, kuartal 1 BRI sebesar 12,2 triliun, laba BCA sebesar 8,1 triliun. Dua-duanya bertumbuh dan dua-duanya luar biasa. 2 emiten ini aja sudah labanya 20 triliun. Jadi memang emiten 2 perbankan ini labanya luar biasa besar. Sebagai informasi, 12 triliun itu Arto mungkin 20 tahun lagi untungnya belum tentu sampai segini totalnya. Belum tentu 12,2 triliun kayak gitu. Arto kan untungnya 11 miliar, sebelumnya rugi. Seluruh bank rencana digital, bank beneran digital, itu di total labanya nggak akan sampai 2 triliun. Mereka satu kuartal 12 triliun dan 8,1 triliun. Jadi luar biasa mereka. Dan satu poin menarik juga adalah, jadi mungkin nggak banyak yang membahas, tapi ini menarik adalah, jadi selama at least 10 atau 15 tahun sebelum pandemik, sebelum tahun 2020, ada kalau nggak salah datanya di sini ya, sebelum tahun 2020, BRI labanya selalu lebih besar dari BCA. Sebelum pandemik, sebelum tahun 2020. Ini ada tampilan 5 tahun terakhir. 2019 misalnya net profit BRI 34 triliun, ini 28 triliun. 2018 32 triliun, 25 triliun, 28 triliun, 23 triliun, 26 triliun, 20 triliun, ini profit tahunannya. Hanya di sejak pandemik 2017 ini 2020 ini 27 triliun, ini 18 triliun, ini 31 triliun, 31,4, 2021 ini 31,0. Baru kuartal ini baru BRI meningkat drastis 12 triliun, 8 triliun. Artinya apa nih? Kenapa BCA sebelumnya masuk? Karena memang BCA itu bank-bank orang kaya, menengah ke atas, bank-bank di kota besar. Sementara BRI itu bank-bank rakyat. Sebelumnya, bank rakyat ini jauh lebih besar.
Karena memang asetnya lebih besar, revenue-nya lebih besar, semuanya lebih besar BRI. Cuman harga sahamnya aja yang nggak lebih besar karena memang Bandar BCA jauh lebih hebat menggoreng saham daripada Bandar BRI. Kayak gitu. Secara sebelum pandemik, secara itu semua lebih besar. Cuman di masa pandemik memang orang-orang kaya tambah kaya, rakyat-rakyat lagi susah, jadi laba BRI turun. Laba BRI turun, baru di kuartal ini laba BRI nyusul lagi BCA. Saya percaya kedepannya pun akan terus di atas. Artinya apa? Ini artinya memang ekonomi sudah mulai pulih ya, puji Tuhan. Kalangan menengah bawah, bisnis-bisnisnya sudah mulai bergejolak, sudah mulai hidup, dan ini indikasi yang baik buat ini kita, buat buat ekonomi kita, buat negara kita. Walaupun ini bukan indikasi yang baik buat IHSG kalau asingnya nggak masuk. Kalau asingnya masuk, semua masalah selesai. Cuma kalau asingnya nggak masuk, ini indikasi yang kurang baik karena artinya apa? Kalau orang mulai masuk sektor real lagi, uang yang dimasukin ke bursa saham akan berkurang. Kampanye-kampanye nyuruh orang trading, nyuruh orang invest akan berkurang kalau banyak opportunity di sektor real. Cuma ya itu masalah nanti lah. Yang pasti ini indikasi yang ya nggak ada baiknya Anda tahu seperti itu. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke pertanyaan sebelum masuk ke IPO ini tentang IHSG. Ada pertanyaan menarik ini di Instagram. Bang, grup sebelah info kalau market crash akan mulai bulan Juli minggu ketiga. bener nih infonya itu ya, Trips Bang. Ya info apa ya? Ini saya nggak tahu kayak gitu. Tapi kalau ada yang bilang market crash akan dimulai Juli minggu ketiga, berarti yang berhak ngomong itu hanya investor asing yang memang kerjanya mengendalikan IHSG, yang mutusin setiap harinya IHSG naik atau turun, net buy berapa, hanya mereka yang berhak memutuskan market akan crash Juli minggu ketiga, Juli minggu keempat, Agustus minggu ke-1, bebas, mereka bebas membuat market crash. Tapi terlepas dari kebebasan, mereka pengen cuan. Jadi kalau kondisinya seperti hari ini, di bulan Juli, kalau hari ini adalah Juli minggu kedua, di mana investor asing sedang masuk banyak-banyaknya, nggak ada untungnya mereka buat market crash. Mereka habis akumulasi seperti hal yang sama saya omongin sebelum perang. Saya bilang nggak ada untungnya asing ngejatuhin IHSG ketika perang, karena asing baru akumulasi. Market crash itu kayak rumah kebakaran. Sementara sampai kemarin asing masih terus ngisi rumahnya, ngehias rumahnya. Masih terus akumulasi, masih terus diisi, ngapain dibakar? Nanti kalau rumahnya udah kosong, orang-orang udah masuk rumahnya, baru dibakar. Maksudnya retail masuk rumahnya baru dibakar, tanda kutip kayak gitu. Sekarang mereka lagi ngisi, ngapain dibakar? Tapi apakah asing akan terus jualan, terus akumulasi sampai Juli minggu ketiga, itu pun cuma asing yang tahu. Saya bukan dukun. Ini kalau bukan asingnya dukun. Kalau dukun memang metode buat dia terkenal itu buat analisa-analisa yang bombastis. Itu adalah metode dukun. Jadi kalau Anda sekolah perdukunan, Anda akan belajar seperti itu. Saya kasih contoh. Misalnya, manusia normal ketemu orang akan bilang, saya optimis deh, misalnya nanya, kira-kira gue bakal dapat jodoh nggak? Kalau manusia normal akan bilang, saya optimis lu dapat jodoh. Yang penting lu dandan yang baik, segala misalnya cewek lu dandan yang baik, karakter yang bagus, gue optimis lu dapet jodoh. Itu jawaban manusia normal. Tapi kalau dukun nggak kayak gitu. Karena kalau ngomong seperti manusia normal nggak dibayar, nggak terkenal. Dukun jualan jasa perdukunan ya, kayak gitu. Kalau dukun akan bilang, kalau ditanya, Mbah Dukun, kira-kira gue bakal dapet jodoh nggak? Dia akan ngunyah-ngunyah kemenyan, ngeluarin asap, dengan nada-nada menyeramkan, dia bilang, menurut penerawangan saya, bulan Juli minggu yang ketiga, situ bakal dapat jodoh yang muncul keluar dari lubang di gunung apa gitu, Gunung Kulon. Ngeri kan? Oh,
Kalau orang percaya dukun, wah ternyata karena lebih sakti kan kesannya. Bakal dapat jodoh yang hidungnya mancung, rambutnya keriting, kupingnya satu miring sebelah. Detail kayak gitu. Bener nggak? Nggak harus bener, nggak harus salah. Toh ngedukunnya sekarang, bulan Juli masih panjang, dibayarnya sekarang. Jasa kedukunannya. Gimana kalau nggak ketemu? Datang lagi ke dukun, dukun akan buat alasan. Lu nggak dapat jodoh karena belum makan kemenyan dari saya. Itulah jasa kedukunan. Jasa kedukunan ada di biro jodoh, ada juga di bursa saham. Banyak di luar negeri orang yang kerjanya ngomong market akan crash, market akan crash, market akan crash. Dari 50 kali nyebut, mungkin 49 kali salah. Tapi kalau sekali benar, wah jadi heboh dia. Bener kan kedukunan gua. Jadi kedukunan itu selalu mengangkat tema-tema yang tidak make sense, tidak sesuai dengan manusia, supaya menarik perhatian. Kayak gitu. Kalau saya tahu nggak Juli market crash atau nggak? Saya nggak tahu. Tapi kalau sepanjang bulan Juni asing jualan, sepanjang bulan Mei asing jualan, sepanjang di awal minggu pertama bulan Juli asing jualan, saya jualan. Saya profit taking. Bahkan mungkin di bulan Mei aja saya udah jualan. Kalau asing udah jualan, udah menyerap uang lokal. Mau crashnya minggu keempat, minggu ke-7, minggu ke-12, gua nggak ada urusan, gua jualan. Bisa aja minggu pertama udah crash. Bisa aja minggu ke-7 udah crash. Bebas. Asing mah bebas. Jadi itu yang harus Anda pahami, karena yang mengatur IHSG adalah investor asing. Saya nggak tahu yang nyebut ini asing atau enggak. Kalau yang nyebut ini asing yang ngelola IHSG, mungkin Anda mau percaya, enggak, silahkan. Tapi Ivan asing yang ngomong selama dia belum jualan, kalau minggu kedua bulan Juli asing masih belanja, saya tetap nggak akan percaya sama sekali. Kalau bulan Mei udah jualan, bulan Juni jualan, saya Juni aja udah takut. Nggak perlu nunggu Juli minggu ketiga. Kayak gitu. Saya nggak tahu yang nyampein ini dukun atau asing, cuma itu nggak harus. Saya pribadi nggak perlu informasi bulan Juli gimana, bulan Agustus gimana, September gimana. Karena toh saya cuma butuh sehari buat jualan. Kalau kondisi bahaya, saya bisa jual semua saham saya, selesai. Mau hari apapun itu, kayak gitu. Jadi itu approach yang saya miliki, tapi tentunya dukun saham juga punya nafkahnya masing-masing, profesinya masing-masing. Kita hormati aja kedukunan mereka. Oke, lanjut. Go to Gocap, mungkinkah? Sekarang kita bahas tentang saham Goto. Kayak gitu, kita bahas tentang saham Goto. Jadi ini update terakhir saham Goto. Saham Goto harga sahamnya turun, hari ini auto reject bawah, berhasil di ARB kan di harga 290. Jadi ini cerita saham Goto hari pertama. Hari pertama loncat, hari kedua loncat, sempat stabil, terus dibanting. Di sini pada saat dibanting ini saya mengatakan strategi saya di podcast terakhir, di mana saya sebelum IPO saya mengatakan hari pertama kalau naik saya jual, saya sudah jual. Di sini pun saya jual, di sini saya jual. Di sini saya mengatakan, di sini saya belum jual, saya mengatakan kalau besok kalau turun lagi di 350 saya jual 30-50. Saya sisain cuma sekitar 20%-an. 20%-an waktu zaman green shoe, sepatu hijau dipakai ngeganjel. Saya lihat pemain besar begitu agresif menjual, jadi saya ikut jualan. Jadi sekarang saya nggak punya, saya dengan bahagia melihat saham Goto turun terus dan mencari opportunity untuk beli kayak gitu. Kalau rekan-rekan ikut podcast kami sejak awal, saya harap Anda juga melakukan yang sama, dan sekarang kita udah sama-sama untung, tinggal nunggu opportunity apakah menarik buat masuk lagi. Di sini juga tentunya sejak pembahasan terakhir tentang Goto, yang heboh adalah strategi ganjel sepatu hijau atau green shoe gitu. Jadi sebelum IPO gitu diumumkan bahwa Goto bakal dijagain sama bandar, dikasih sepatu hijau untuk ngeganjel kalau turun ke bawah harga IPO. Sepatu hijau itu langsung sold out, diserap para pemain besar. Pemain besar pesta berbondong-bondong menyerap sepatu hijau itu, langsung sold out. Dananya sampai realisasi green shoe 98,49%. Green shoe sedikit, gimana nasib Goto saat ini?
Jadi ini intinya sudah habis dananya dan setelah itu di sini habis kan, di sini dijagain, setelah itu dibanting dan turun. Kayak gitu. Terus pertanyaannya adalah kenapa? Jadi ini sangat menarik karena eh, konon katanya, ini yang kami bahas di Instagram kami, Anda bisa follow. Konon katanya para investor mula-mula yang invest di GoTo sebelum IPO, kan investor itu dua, ada investor yang masuk sebelum IPO, ada yang masuk setelah IPO. Konon katanya, investor mula-mula yang masuk sebelum IPO belum boleh jualan. Atau mitra Gojek yang dikasih bonus saham berapa 10 lot belum boleh jualan. Mitra Gojek itu gratis, dia dikasih bonus saham belum boleh jualan, harus nunggu 8 bulan. Konon katanya founder, investor lama, venture capital yang masuk GoTo juga belum boleh jualan. Artinya kalau kita pakai asumsi itu, terserah Anda mau percaya atau enggak. Saya pribadi sejak jauh sebelum IPO GoTo saya bilang saya sih nggak pernah percaya. Saya bukan nggak pernah percaya, pernah ngerasa dijebak. Kayak gitu, sejak itu saya nggak percaya lagi di IPO bahwa nggak boleh jualan 8 bulan. Sejak kapan ada peraturan yang membatasi kebebasan bandar? Saya sih nggak pernah percaya, cuma konon katanya seperti itu. Pertanyaannya, kalau seperti itu, berarti semua setiap lot saham yang ada detik ini di bursa itu dibeli pada saat IPO di harga IPO. Artinya semua dibeli di harga 338. Karena harga IPO segitu. Yang dapat bonus belum boleh jualan, founder-founder venture capital yang udah invest sejak dulu belum boleh jualan. Kayak gitu. Jadi yang ada cuma itu. Cuma pertanyaannya, artinya apa? Artinya sekarang hari ini turun ke 290, artinya ada orang pengen jualan saham GoTo di 290 dalam jumlah besar. Juga pengen jualan di 295. Pengen jualan di 300, semua dijual. Pertanyaannya kenapa? Kenapa tanggal 11 April lalu mereka mau beli di 338, kenapa sekarang semangat banget pengen cut loss? Pertanyaannya itu kan. Karena konon katanya yang investor dulu belum boleh jualan. Konon katanya. Kayak gitu. Kenapa yang di 338 mau jualan sekarang? Emangnya GoTo kenapa? Alasan orang mau jualan, pemain besar mau jualan adalah dia cut loss kalau perusahaannya mau segera tutup. Mau segera tutup, mau disuspend, ya udah jualan sekarang daripada disuspend dana gue mati. Saya yakin GoTo nggak akan disuspend. GoTo nggak akan segera bangkrut. Apa bedanya GoTo hari ini dengan GoTo 11 April lalu? Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya sama sekali, sama-sama rugi, sama-sama nggak tahu bakal untung atau enggak. Nggak ada bedanya. Sama-sama market leader, sama-sama startup terbesar di Indonesia, nggak ada bedanya. Kenapa para pemain besar yang beli di 338 11 April lalu sekarang semangat banget pengen cut loss sampai harga sahamnya turun? Kenapa saya bilang semangat? Karena kalau mereka nggak cut loss, harga nggak turun. Harga bisa turun karena ada orang semangat jualan. Pertanyaan kan, kenapa? Ada banyak ini post Instagram kami tadi siang gitu. Ada banyak tebakan. Ini tebakan saya pribadi. Kalau boleh iseng nebak, mungkin alasannya karena investor GoTo memang sudah terbiasa bakar duit triliunan rupiah. Kita tahu bisnis GoTo adalah bisnis bakar duit. Sebelum dia IPO, bisnis bakar duit, dia sudah terbiasa bakar duit triliunan rupiah, dan kebiasaan itu berlanjut di bursa saham, di mana mereka ketagihan bakar duit dan ketagihan rugi. Jadi ketika sekarang dilihat harga GoTo 300, modal kita 338. Harga udah di bawah 3, berarti kita udah rugi 10%. Berarti kalau kita cut loss, kita bakar duit, langsung semangat mereka. Melihat opportunity untuk rugi, mereka nggak tahan dan segera merealisasikan kerugian mereka. Hajar kiri, guyur. Yuk kita cut loss, kapan lagi kita cut loss? Itu versi saya.
Ini buat yang ngerti aja, ini jokes aja gitu. Ada juga di kolom komentar, ada juga yang menarik. Ini informasi ya informasi yang kita dapat aja di kolom komentar, tidak bisa diverifikasi atau benar. Karena ada yang bilang karena para high network individual HNI saat beli dikasih diskon 30%. Orang-orang super kaya. Ini true story dari salah satu HNI yang porto pribadinya baca saham di atas 100 miliar. Dan itu yang trading sendiri sambilan, belum yang dia titip di fund manager di luar. Jadi kalaupun turun sampai 30% pun juga nggak masalah. Modal mereka nggak hilang karena awalnya dikasih diskon 30%, ya itulah privilege jadi orang super kaya. Ini nggak disebut siapa, nggak disebut ini, cuma informasi yang menarik. Saya sebelum IPO di video kedua kalau nggak salah saya mengatakan dari informasi yang saya dapat, pertama IPO GoTo nggak laku. Itu yang saya katakan. Kedua, saya dapat ya dari para manajer investasi yang saya kenal yang cerita ke saya mengatakan mereka nggak dapat diskon. Jadi tidak sesuai dengan informasi ini. Pertama nggak laku, makanya diperpanjang kan. Masa IPO-nya dimundurin 1-2 minggu atau 1 minggu kayak gitu. Diperpanjang karena nggak laku. Kedua nggak ada diskon. Itu ininya. Dan diundur IPO-nya, terus jumlah sahamnya sampai harus dikurangi. Jumlah IPO-nya harus dikurangi. Memang GoTo mah bebas, dia bebas merubah apa aja, tapi itu yang terjadi sebelum IPO. Saya nggak dapat diskon. Mungkin saya nggak kenal orang yang mendapat seperti ini. Kalau saya kenal saya katakan, cuma saya nggak kenal, nggak dapat informasi. Dan saya rasa orang seperti ini pun gak akan mau ngasih informasi kan. Ngapain ngasih informasi seperti itu? Cuma mungkin karena gak laku di akhir-akhir ada diskon. Gua diskon deh 20%. Gua diskon deh 30%. Supaya, karena kita tahu di hari IPO, sehari menjelang IPO dikatakan oversubscribe. Katanya kelebihan permintaan. Gimana saham yang 1,5 minggu lalu informasinya nggak laku, rumornya nggak laku, yang IPO harus diperpanjang, saham harus dikurangin, sahamnya harus dikurangin jumlahnya, tiba-tiba kelebihan permintaan, kan aneh. Kalau kelebihan permintaan, kenapa nggak saham awalnya aja dikasih? Kenapa nggak sesuai dengan lot pertama aja? Katanya kelebihan permintaan berapa belas kali, entah kecapnya berapa. Lupa saya berapa belas kali. Kenapa nggak dikasih semua? Kenapa harus dikurangin? Kenapa harus ditunda? Mungkin terakhir kepepet, karena nggak laku, ini dikasihlah diskon. Kita nggak tahu benar ini salah, saya yakin nggak ada juga yang akan mengkonfirmasi ada diskon atau nggak, tapi at least make sense. Kalau ada yang dapat 30%, ya pasti diserap harga 290. Kapan lagi gue? Dapatnya tanggal 11 April, sekarang baru tanggal 27 April, baru 2 minggu. Gue udah beli anggaplah dia beli di harga berapa? 270, sekarang 290, ya serap aja duitnya. Mungkin seperti itu. Itu asumsi informasi atau apa kita nggak tahu. Cuman kalau itu yang terjadi, kita mengerti juga kenapa sepatu hijaunya, green shoe-nya langsung sold out. Di sini pembahasan kami di Telegram, triliunan rupiah lenyap diserap para pemain-pemain besar yang sebenarnya dengan senang hati menjual saham GoTo di bawah harga IPO. Sekarang kita tahu pemain besar itu di 290 juga dengan senang hati jualan GoTo. Terlepas dari apa alasannya. Di 300 aja dengan senang hati. Ini dikasih diganjal pakai sepatu hijau di harga 338. Ya jelas sold out. Dikasih rejeki. Cuman yang agak kurang make sense adalah kalau mereka kasih bonus ke retail dengan bonus 30%, diskon 30%, kenapa diganjal? Apa segitu senangnya mereka ngebakar duit? Jual di 270, di buyback di 330 sama GoTo sendiri, kan aneh. Kenapa harus diganjal?
Ya biarin aja jebol. Dan ini konsep sepatu hijau green shoe ini yang pertama di Indonesia. Sebelumnya nggak ada IPO kayak gitu. Karena sebenarnya kalau takut turun ke bawah harga IPO, ya nggak usah dijual ke retail. Goreng aja sampai arah berjilid-jilid, nggak akan turun ke harga IPO kayak DCII. IPO di 400, goreng ke 60.000 nggak turun. Goreng aja sendiri, tektok-tektok arah berjilid-jilid, suspend, arah lagi suspend gitu aja. Nggak perlu pakai sepatu hijauan diganjel buat malu. Kayak gitu. Sejak hari pertama saya cuma ketawa-ketawa aja ngelihat green shoe. Anda bisa bahas sejak awal rencana IPO, Anda bisa nonton di podcast kami selanjutnya. Jadi sebenarnya kalau dua ini benar, ini hanya satu hal yang sangat konyol. Satu, dia kasih diskon, udah itu dibeli di harga atas. Diganjal sama sepatu hijau di harga atas, padahal dia ngasih diskon di harga bawah. Kayak gitu. Jadi saya sih, ya nggak tahu benar atau enggak, yang pasti saya nggak punya informasi, cuma saya sih nggak terlalu percaya ada orang dapat diskon sebesar ini di Goto. Nggak terlalu percaya. Juga kalau ini ya itu dan kalaupun dapat, saya rasa harusnya orang itu nggak sharing ke kita. Saya pun kalau dikasih diskon 30% saham Goto dari saham yang beli, saya nggak akan kasih tahu ke Anda. Apa bedanya sama Indra Kents? Kayak gitu. Oke, lanjut. Aduh, mudah-mudahan nggak dituntut. Oke, lanjut. Nggak harus di ini. Oke, lanjut. Selanjutnya ada pertanyaan lain. Cut loss bagi yang beli di harga IPO. Ini masih pembahasan di Instagram kami. Tapi bagi venture capital, VC yang nyuntik dan masuk sebelum harga IPO, jelaslah saham pendirinya aja di harga Rp1. Mau sahamnya nyender di 50 aja masih cuan kotos-kotos. Ini juga menarik, jadi ini asumsinya yang jual adalah VC, mereka-mereka yang masuk sejak awal. Jadi bukan investor yang beli di harga IPO, itu juga make sense kan. Kalau beli di harga IPO ya kecuali mereka senang banget rugi gitu, passionnya memang rugi, nggak make sense. Cuma kalau memang dia belinya modalnya jauh di bawah harga IPO, bahkan di sini Rp1, tentunya nggak make sense. Tentunya make sense, jual di 290 ya rezeki. Tapi saya mau bahas dulu di Rp1 ini. Karena banyak komentar bilang nilai nominalnya adalah Rp1. Nilai nominalnya Rp1, harganya 338. Dianggap modal investor itu Rp1. Nilai nominal definisinya bukan itu. Bukan itu, cuman kepanjangan yang saya bilang Rp1 itu apa, karena setiap saham IPO dan nilai nominalnya, dan banyak saham yang nilai nominalnya 150 itu banyak, bukan cuman Goto. Cuman kalau ngomong venture capital, investor awal, modalnya bisa kita hitung. Itu udah kami bahas di video pertama kami, apakah IPO Goto akan seperti buka. Itu metode valuation based on funding, jadi dari pendanaan. Jadi kita tahu Gojek disuntik uang, Tokopedia disuntik uang. Gojek ini sebelum merger dia disuntik 5,3 miliar dolar. Tokopedia disuntik 2,8 miliar dolar. Total 8,1 miliar dolar. Setelah join jadi Goto, dia dapat pendanaan 1,3 miliar dolar. Ini untuk modal untuk nyetak saham, untuk bisnis kuliner. Itu funding untuk IPO. Dapat pendanaan pre-IPO sebesar 1,3 miliar. Jadi total 9,4 miliar dolar. Inilah uang yang sudah disuntik para investor-investor awal Goto. Dari pertama sampai IPO total yang disuntik 9,4 miliar dolar. Jadi ini modal Goto. 134 miliar dolar atau 134 triliun. Jadi modalnya besar 134 triliun. Nah, ini pembahasan kami di awal. Valuation-nya rencananya 414 triliun dan IPO di BI 18 triliun.
Jadi nilainya hampir 4 kali dari nilai IPO-nya. 3 kali dari total fundingnya 414 triliun. Itu rencananya IPO. Cuma karena karena satu dan lain hal, ujungnya valuation-nya cuma 400 triliun karena harganya bukan harga maksimal. 338 itu di book building, dan jumlah sahamnya pun dikurangi dari 18, nilai IPO-nya dari 18 triliun ke cuma 13,7 triliun. Itu udah termasuk modal untuk beli sepatu hijau. Jadi turun sekitar hampir 5 triliun dan valuasinya 400 triliun. Masih jauh. Kalau ada bilang harga modal investor awal lebih rendah. Jauh lebih rendah di 134, sementara valuation-nya kita di harga 338 itu market cap valuation GoTo itu 400 triliun kalau kita beli di 338. Terus kalau 134 ini berapa harga per lembar sahamnya? 134 triliun dibagi 1,1 miliar lembar saham, keluar angka 113 rupiah per lembar saham. Itulah modal para investor mula-mula GoTo. Itu modalnya. 113. Jadi kalau mereka jualan 13 triliun, mereka jualan di harga 290 seperti hari ini, ya masih cuan. Modalnya 113. Kalau 250 ya masih cuan, modalnya 113. Kalau mereka jualan. Karena mereka sudah ada sebelum IPO. Seperti kalau mereka jualan masih cuan. Kayak gitu. Jadi ini jadi asumsi itu. Cuman saya mau mengkoreksi modalnya bukan 1 rupiah. Dengan informasi ini juga kita bisa sampaikan, saya cukup yakin kalau pertanyaannya apakah GoTo akan go to gocap? Menurut saya enggak. Karena modalnya aja 134 triliun. Yang saya bahas pada video ini juga adalah jangan lupa terlepas dari itu, uang yang IPO baru 14 triliun. 13,7 triliun yang dapat dari IPO. Mereka modalnya yang udah dibakar 134 triliun, masih banyak ruginya. Belum kebayar, semua beda sama Buka yang udah kebayar semua pas IPO. Ini belum kebayar. Masih 10% dari uang yang dibakar didapat pada saat IPO. Cuma 13,7 triliun. Itu sebabnya akan ada IPO kedua. Dan gak mungkin ini 134 triliun diserap semua di bursa kita saat ini, keburu gocap. Kayak gitu. Karena gak bisa nyerap sebanyak ini. Makanya mereka mau IPO 2 kali. Kayak gitu. Jadi kalau pertanyaan saya, apakah akan ke gocap? Saya gak percaya. Apakah dalam 2 tahun ke depan saham GoTo masih menarik? Masih menarik. Kalau saya bilang karena saya percaya akan ada IPO kedua, IPO sungguhan. Ini soft launching doang. Tapi tentunya ada pihak-pihak yang pengen jualan sekarang, mereka harus dipuaskan dulu. Keinginan mereka menyerap uang retail, uang dari market harus dipuaskan dulu. Modalnya berapa ya, itu mereka yang tahu lah. Gimana mereka, kenapa mereka itu terjadi itu yang ini. Jadi itu pandangan saya tentang GoTo. Saya pribadi belum tertarik sama sekali membeli GoTo, apalagi setelah melihat Buka dan GoTo pattern-nya mirip. Saya mikir-mikir, saya hati-hati banget karena Buka pun kayak gitu. Sebelum IPO Buka saya menyarankan beli pada saat ini pada saat building dan pooling, beli sama-sama beli, pas naik sama-sama jual. Cuma pas turun lagi saya buyback. Kali ini saya lebih hati-hati. Kayak gitu, karena kinerja GoTo ini lebih buruk dari Buka di 2-3 minggu pertamanya. Kayak gitu. Oke, lanjut. Kita akan jawab pertanyaan juga. Ini menjawab tentang di grup Telegram katanya WIC berpotensi diturunin dari 1000 sampai ke 100. Menurut Bandarmologi berapa fair value-nya?
Nggak ada fair value di bandarmologi, di saham juga nggak ada fair value. Kalau Anda masih menganggap ada fair value, nilai wajar dan lain-lain, Anda search video kami namanya Profesor Kecap, Anda akan mengerti bahwa fair value itu hanya ilusi aja, seru-seruan komentator saham. Nggak ada fair value, dimanapun nggak ada. Karena bandar yang menentukan harga saham bukan kita. Kayak gitu. Mereka yang menentukan fair value. Hari ini 100, minggu depan 200, ya fair value-nya hari ini 100, minggu depan 200. Even perusahaannya nggak ada. Kayak gitu, itu ini bandar. Cuma kalau tanya week diturunin dari 1000 ke 100, saya nggak terlalu yakin. Saya WIRK bisa turun dari 1000 ke 100 kalau memang sudah mayoritas saham sudah dijual ke investor retail, para pemain besar nggak punya lagi, harga WIRK akan ke 100. Sampai detik ini saya melihat WIRK baru paling 1/5-nya yang sudah dijual ke retail dari semua saham, jadi harusnya sih belum. Bukan dari semua saham, ada saham yang IPO ya, bukan dari semua saham. Jadi masih banyak saham yang masih dimiliki para founder-foundernya. Jadi menurut saya belum akan 100, belum akan delisting dalam waktu dekat. Seperti itu. Ini biar lebih detail, karena ini konsep temanya bandarmologi IPO, kita akan sama-sama analisa pergerakan WIRK secara bandarmologi simpel aja kayak gitu. Ini kebetulan ini di weekend kemarin workshop bandarmologi IPO saya juga bahas secara lebih detail. Cuman ini kita bahas gambaran ininya aja. Jadi kita tahu pada saat IPO WIRK arah 5 jilid, 5 hari berturut-turut harga sahamnya diarahkan. Kalau Anda lihat 5 hari pertama ini, Anda lihat siapa yang beli? Yang beli adalah broker-broker yang dapat privilege. Ada MG, ada AO, PC, CP, dan lain-lain. Jadi kalau Anda sebagai investor retail pada 5 hari ini ngantri pengen beli, makan di offer, beli di harga tertinggi, Anda nggak akan dapat. Kenapa? Karena di sini memang cuma bandar yang boleh beli. Kenapa cuma bandar yang boleh beli? Karena dinaikin sampai sini kan. Kalau retail yang beli di sini untung dong retail. Nggak lucu kayak gitu. Jadi ini bandar beli, baru dia dikasih kesempatan, kita lihat yang jualnya retail yang dapat pas ini, yang dapat pas book building, pas pooling dan lain-lain di IPO kayak gitu. YP dapat 2,4 miliar jualannya, PD 2,3 miliar, XC 900 juta, XL 800 juta, CC 688 juta. Ini penjualan di sini, retail. Total ini 17M. Kayak gitu, retail anggaplah total 12M lah. Di sini retail jualan. Oke, lanjut. Setelah itu harganya mulai ini, di sini kita lihat mulai ada pergerakan. Pergerakan ini turun naik memberikan kesempatan retail masuk. Dan benar retail langsung masuk. Retail yang tadinya jualan di harga bawah sini memutuskan untuk buyback di harga atas. Kita lihat PD beli, KK beli, GR beli, CC beli, dan lain-lain. Broker-broker ini sudah mulai masuk di sini, belum banyak yang masuk. Ketika harganya mulai digoreng tinggi, retail tampak sangat antusias untuk menyerahkan uangnya untuk memperkaya bandar WIRK. Kita lihat top bayarnya 34 miliar TIP. Di sini dia jualan 2 miliar, di sini dia buyback 34 miliar. Sangat komitmen tinggi untuk memperkaya bandar WIRK. PD beli 30 miliar. SQ beli 28 miliar. XC beli 24 miliar. Sebelumnya beli berapa juta? Jual berapa juta di sini? Nah, sorry. Sebelumnya kita mundur. Sebelumnya XC jualan 900 juta, di bawah sini, di atas dia beli sebanyak 24 miliar. CC beli 21 miliar, NI beli 12 miliar, XL beli 11 miliar. Anda follow Telegram kami di podcast, di episode Udah Boleh Buka Mata, kami mau highlight bahwa retail terus berkomitmen untuk memperkaya. Memperkaya itu menyerahkan uangnya untuk membeli saham WIRK. Kita lihat yang jualan KI, ini underwriter, MG itu yang tadi awal beli, dapat opportunity beli di sini, dia jualan 35 miliar, belinya cuma berapa? Tadi 3M atau berapa? Seperti itu, kita lihat broker-broker bandar jualan. Jadi kalau lihat di sini, tampak bandar berhasil mendistribusikan sahamnya di harga tinggi. Seperti itu. Udah itu di sini,
KI jualan semakin agresif di tanggal 19. Ini kan sampai tanggal 18, tanggal 19 semakin agresif. KI 1,6 juta lot di harga tertingginya ini. Retail pun semakin agresif untuk memperkaya bandar. YP hari ini aja beli 33 miliar, CC 31, PD 30, XC 27, XQ ini retail semua kompak menyerahkan uangnya ke bandar. Setelah kompak itu, setelah membeli banyak, semakin banyak barang retail, bandar harus semakin hati-hati. Karena jangan sampai dia naikin lagi retail profit taking, karena goalnya bukan itu. Goalnya bukan supaya retail untung. Goal bandar capek-capek ngegoreng saham bukan buat retail untung. Harganya di ARB kan 3 hari berjulur-julur setelah antusiasme retail untuk membeli saham WIRK di atas. 3 hari kita lihat yang jual KZ, ini retail masih beli, YP masih beli, PD masih beli, XC masih beli, KK masih beli, XL masih beli. Jadi di sini retail masih berkomitmen meskipun sudah ARB, retail masih berkomitmen membeli saham WIRK. Jadi tentunya yang IPO-nya di harga berapa, 100-an, tentunya mereka sangat happy terus menjual di harga 1000. Karena sekaya-kayanya orang beli di 100, beli 200, jual di 1000 itu happy kok. Kayak gitu. Jadi retail pun tampaknya dengan senang hati menyerahkan uangnya untuk beli saham ini. Kita lihat retail terus beli. Di hari tanggal 26 kemarin, menarik, yang jual tetap MG, tapi yang beli terbesarnya TP. Yang kedua YJ. Yang ketiga YP cuma 800 juta retail. MK itu pasti bukan retail. NI cuma 300 miliar. YB bukan retail. PD retail cuma 277, BQ bukan, CC cuma 130. Jadi Anda lihat antusiasme retail untuk memperkaya bandar WIRK sudah sangat berkurang. Yang beli bukan retail lagi nih. Sebagai bandar, kalau sudah jualan, kalau sudah nggak bisa jualan, mereka harus promosi ulang. Harus promosi ulang dan itulah yang dilakukan ini. Jadi kalau di sini kemungkinan retail sudah mulai frustasi, udah takut beli. Dan hari ini harga WIRK digoreng dan kita lihat yang beli adalah broker-broker non-retail, YB, AJ, MK, YJ, CP kayak gitu. Yang jual adalah broker-broker retail. Jadi retail kan beli di sini, di sini, di sini, di sini, beli antusias, di sini, sini beli. Dan mereka menyerahkan lagi balik sahamnya di sini. Beli di atas, jual di bawah alias cut loss. Retail sudah jualan. Ini menarik karena artinya setelah antusiasme retail turun, mereka goreng lagi sahamnya. Retail kasih kesempatan untuk jual di bawah, dinaikin nanti ketika retail optimis akan dijual lagi ke retail di atas. Nanti ketika turun, broker-broker ini akan pindah lagi sebagai buyer. Seperti itu. Kayak gitu. Menurut perhitungan kami so far masih barang bandar WIRK masih cukup banyak karena ini IPO dengan nilai cukup besar, masih sekitar 1/5-nya lah yang digoreng. Kayak gitu. Oke, lanjut. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Udah 48 menit lagi ya. Saya akan kebut bagaimana caranya supaya IPO dapat penjatahan banyak di saham yang arah berjilid-jilid seperti WIRK. Nggak ada caranya. Kecuali Anda memang temannya bandar, highly network individual, HNI seperti tadi, yang kasih privilege khusus, beli di awal, disamperin. Saya pernah disamperin, ditawarin untuk beli pre-IPO. Jadi sahamnya IPO aja belum ada di IPO, belum bisa pesan, tapi saya udah ditawarin, mau nggak masuk di awal. Orang-orang seperti itu memang bisa dapat banyak, dan setelah itu harga sahamnya bisa arah berjilid-jilid, karena orang seperti itu bagian dari bandar. Kalau Anda bukan bagian dari bandar, pilihannya cuma 2. Dapat sedikit harganya terbang, atau dapat banyak harganya jatuh. Pilihannya cuma 2. Jadi nggak bisa tuh, dapat penjatahan banyak arah berjilid-jilid, itu bukan kayak gitu cara kerja IPO. Bagaimana caranya supaya konsisten cuan di saham IPO? Konsisten ya saya nggak bisa bilang konsisten, menurut saya nggak ada metode di bursa saham yang untung secara konsisten. Yang untung konsisten cuma robot trading, kayak gitu ujungnya dibawa kabur. Jadi nggak ada untung konsisten, apalagi kita sebagai retail kayak gitu.
Cuma ya strategi IPO itu dibagi dua. Itu yang saya ajarkan di workshop, itu juga yang kalau Anda pelajari, Anda tak sadar yang saya lakukan. Strategi itu yang saya lakukan adalah saya analisa sebelum IPO, saya mutusin mau beli atau enggak di e-IPO. Sekarang kan hanya e-IPO, saya beli. Misalnya contohnya Goto. Sehari sebelum Goto IPO, saya pelajari berapa persen ininya, itu yang kami bahas di video terakhir Goto, berapa persen retail dapatnya, berapa banyak saya dapatnya, kurang lebih informasi-informasi itu. Tujuannya apa? Untuk jual di awal-awal hari pertama atau hari kedua. Jadi pembelian saya di IPO bukan buat beli, bukan buat jual, bukan buat disimpan terus arah berjilid-jilid, ya puji Tuhan kalau arah berjilid-jilid, tapi saya akan setelah saya dapat saya langsung jual. Saya langsung jual, setelah itu adalah strategi kedua. Jadi setelah dijual beberapa hari, beberapa minggu, kita mulai dapat bayangan tuh strategi apa yang dilakukan bandarnya. Karena IPO itu punya banyak tujuan. Nggak semua IPO digoreng bentar, ARB berjilid-jilid, delisting, nggak semua. Ada yang kayak ADMR, ada yang kayak BSML, yang naik ribuan persen. Yang naik ribuan persen itu ada ciri-cirinya, itu yang coba kita deteksi. Itu pembahasan, salah satu pembahasan kami di workshop Bandar Mulia IPO. Jadi dua itu strateginya. Bisa masuk sebelum IPO, jual setelah IPO di awal-awal, kayak gitu. Itu yang saya lakukan di Goto, dibuka, udah itu strategi masuk lagi. Itu yang saya bilang di Goto, saya belum tertarik masuk lagi, tapi saya masih merhatiin. Walaupun saya belum tertarik sampai hari ini. Kalau trading saham IPO kira-kira sebulan bisa untung berapa persen? Sama, jawabannya nggak ada yang konsisten. Oke, lanjut. Kalau sekarang tujuan IPO adalah untuk exit plan, berarti bursa saham nggak ada bedanya dong sama tempat sampah, tempat membuang perusahaan-perusahaan yang hampir bangkrut. Kalau seperti ini, cepat atau lambat bursa saham akan hancur. Jadi menurut saya pasti akan ada langkah strategis yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan untuk menyehatkan bursa saham supaya bisa kembali seperti dulu. Ya saya nggak setuju dibilang seperti tempat sampah. Walaupun memang beberapa saham yang mau bangkrut memang salah satu solusinya IPO. Tapi mungkin bukan tempat sampah, mungkin tempat daur ulang bagi pemiliknya gitu, didaur ulang, diproses supaya berharga bisa dijual. Kurang lebih itulah IPO gitu. Tapi nggak semua saham itu seperti itu. Goto saya percaya dan berdoa supaya Goto nggak bangkrut, tapi semakin hari semakin besar. Banyak perusahaan bukan karena mau bangkrut kayak gitu. Ini hanya another bisnis baru. Kayak gitu. Exit strategi juga nggak harus bangkrut. Kayak gitu, nggak harus bangkrut, exit pun nggak harus semua, bisa sedikit-sedikit, yang penting ada caranya. Bagi founder startup, mereka jual sedikit-sedikit, yang penting ada caranya, mereka mencairkan uangnya, karena perusahaannya rugi terus, nggak bagi dividen, gimana dapat duit? Kayak gitu. Kayak gitu. Jadi bukan tempat sampah, saya nggak setuju, mungkin tempat daur ulang, kalaupun Anda sedang membahas perusahaan-perusahaan yang hampir bangkrut. Kalau dibilang cepat atau lambat bursa akan hancur, menurut saya enggak. Itu hanya karakter bursa yang baru, dan kalau pemangku kebijakan membuat berbagai langkah supaya ini, menurut saya justru enggak baik, karena enggak sesuai dengan kebutuhan. Itu yang saya bahas sebelumnya. Enggak nyambung lagi zaman sekarang IPO untuk nyari pendanaan. Bagi bisnis-bisnis yang sedang bertumbuh itu enggak nyambung lagi bagi banyak kasus. Kenapa nggak nyambung? Karena pendanaan jauh lebih gampang, jauh lebih simpel, jauh lebih murah cari venture capital. Bukan via IPO, IPO itu ribet. Kalau nggak ada pilihan, oke, sekarang ada pilihan lain. Jadi nggak nyambung lagi buat kayak gitu. Jadi untuk memajukan bisnis, biarlah venture capital yang mendanai bisnis-bisnis startup, tapi venture capital itu mendanai, dia pengen exit kan. Karena venture capital juga nggak dapat dividen dari perusahaannya tetap nggak untung, meskipun dia udah disuntik triliunan, 134 triliun kayak Goto, tetap nggak untung. Jadi bursa saham mengambil peran lebih besar, yaitu membuat jalan, membuat pintu untuk venture capital bisa profit taking, menyerap uang dari bursa saham. Itu lebih dibutuhkan sekarang. Karena menurut saya kebijakan itu harus sesuai dengan zaman. Udah bukan zamannya lagi perusahaan beli ke venture capital. Kalau perusahaan IPO nyari dana via IPO. Kalau goalnya masih itu, jadi sepi bursa kita.
bisnis kuliner di bursa kita akan turun banget. Dan semua dirugikan. Seperti itu. Kalau kayak sekarang cuma beberapa pihak yang dirugikan, terutama retail. Kayak gitu. Bagaimana mengetahui cara bandar sudah mendistribusikan saham ke retail? Yaitu ininya sih, itu PR-nya dari contoh Wirik tadi, mungkin Anda dapat contoh ininya kayak gitu. Kayak gitu ini. Oh ya udah 54 menit. Saya pengen sebelum sejam. Ini mungkin terakhir aja. Tolong bahas saham Arto. Kenapa harganya terus turun terus? Apakah asing sudah tidak sayang lagi sama saham ini? Ini saya bahas di Telegram hari ini. Ini mungkin sekalian aja saya promote sekaligus karena ini akhir aja. Saya bahas karena memang kalau Anda lihat pergerakan asing di Arto memang sudah berkurang. Partisipasi asing sudah berkurang. Dulu sebelum Goto IPO, sebelum keluar harga, sebelum proses book building, Arto itu saham kesayangan asing. Setiap hari digoreng-goreng sama asing, setiap hari harganya naik. Cuman setelah itu transaksi asing berkurang dan harganya terus turun. Kenapa seperti itu? Jauh sebelum IPO Goto sudah saya katakan, tujuan Arto IPO, tujuan dicetaknya saham Arto adalah untuk meningkatkan aset dari Goto. Karena Arto ini dipegang sahamnya oleh Goto. Dan seperti saya bilang, Goto tidak punya aset yang real. Sementara IPO itu butuh aset kan. Untuk ngitung PBV itu harus ada asetnya. Apa goodwill ya? Goodwill kemarin. Aset-aset ini. Aset-aset gorengan. Kayak gitu. Goto nggak punya motor, nggak punya mobil dalam jumlah besar, mungkin 1-2 punya. Nggak punya gedung, nggak punya tanah. Apa yang dia punya? Saham Arto. Saham Arto yang beli di 1.000 atau 2.000 digoreng sampai 15.000. Jadi value-nya, asetnya, karena saham kan gampang hitung asetnya, dikali aja. Harganya berapa sekarang? Kalau harganya 1.000 berapa triliun, kalau harganya 16.000 berapa triliun, jadi asetnya besar. Jadi bukan cita-cita, tujuan mulia Arto memang sudah tercapai. Ketika valuasi Goto ditentukan, ada berapa ratus triliun gitu, book value-nya kayak gitu, entah apa, berapa ratus triliun, itu kami bahas di awal, itu sudah tercapai. Sekarang, ya mungkin belum ada tujuan lagi aja, diapain ini saham, kayak gitu, jadi dibiarin. Toh nggak bisa ngasih dividen gitu. Toh nggak bisa ini kayak gitu, dan tujuannya sudah tercapai, mungkin istirahat dulu aja kayak gitu. Tapi tentunya kita tetap berharap ada IPO kedua, butuh proses yang sama. Jadi Arto silakan, ini cuma so far ya memang belum menarik, belum ada tujuan lagi, belum ada arah lagi seperti itu. Oke, sampai sini aja. Mudah-mudahan terjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Mudah-mudahan Anda bisa memahami lebih tentang bandarmologi IPO, strategi-strategi bandar di saham IPO, dan mari kita lihat ke depannya. Karena kami percaya semakin lama akan semakin banyak saham IPO, akan semakin banyak startup IPO, dan pembelajaran ini tentunya akan berharga buat kita beradaptasi dengan stock market yang baru, dengan era yang baru yang memang semakin lama semakin menarik. Oke, sampai sini aja. See you next time.